Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, penyala musuhku. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan menambah 1 hari lagi usia kami pada pagi hari ini. Kami patut mengucap syukur kepadamu, jikalau kami boleh melewati hari-hari kami dengan kesehatan dan kekuatan. Semuanya itu adalah berkat kasih karunia Allah bagi kami. Berkati sanak saudara serta semua umat Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, agar kami semua tetap hidup di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan pada hari ini. Kuduskan kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati-Mu dan mendukakan Roh Kudus-Mu. Oleh berkat pengudusan-Mu ya Bapa, kami menjadi milik dan kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua senantiasa sehat dan selamat di dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, pewaris tempat yang indah dan kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus berpisah daripada murid-murid yang telah diajar dan telah dibentuknya dengan baik selama 3 tahun setengah, kembali ke surga, Ia berpesan kepada mereka agar mereka jangan membiarkan hati mereka dalam kegelisahan. Dia memberi nasihat kepada mereka juga agar mereka tetap percaya kepada Bapa di surga dan juga percaya kepadanya. Mengapa? Karena apabila mereka tidak berubah di dalam iman percaya mereka kepada Allah, Bapa dan kepada Dia,
maka merekalah yang akan mewarisi tempat yang indah dan kekal itu nanti, yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus sungguh mengerti selama ketiadaannya bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka akan berdepan dengan berbagai kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan mereka. Tanpa kehadirannya secara tubuh lagi, mungkin ada di antara mereka akan dibunuh dan tidak akan bertahan menghadapi tantangan itu. Oleh karena itu, mereka harus senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup ini. Namun mereka tetap berada di dalam pertolongan seorang penolong yang abadi, yaitu Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari perkataan Tuhan Yesus ini, bagaimanakah kita dapat mewarisi tempat yang indah dan kekal ini di dalam kehidupan kita. Apakah yang harus kita lakukan untuk mewarisinya? Yang pertama, tetapkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jangan membiarkan hatimu gelisah atau dikuasai oleh kekhawatiran. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa jalan menuju kehidupan yang kekal itu, sekalipun tidak terlihat, Tuhan Yesus memberi nasihat agar kita memiliki hati yang tetap kepadanya. Sebab pada waktu Ia datang untuk membawa orang yang menduduki takhta kemuliaan itu, Ia akan membawa orang yang tidak berubah di dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11 berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih memiliki hati yang tetap kepada Tuhan? Ataukah kita sudah berubah karena bosan menantikan penggenapan janji Tuhan Yesus ini? Atau oleh karena kita sedang berdepan dengan tantangan di dalam iman percaya kita kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Lalu yang kedua, percayalah kepada Allah Bapa dan juga kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang telah meninggalkan iman percaya mereka kepada Allah Bapa dan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena mereka menyendeng telinga mereka dengan kata-kata hikmat dunia yang mempengaruhi pikiran dan hati mereka pada saat ini. Tuhan Yesus telah memberi nasihat kepada kita, sebagai nasihat yang pertama dan yang terutama saat menghadapi akhir zaman. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam arti menjelang akhir zaman, maka muncullah ajaran-ajaran sesat yang memisungkan iman percaya kita daripada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berwaspada atau berjaga-jaga. Peganglah pada imanmu yang telah engkau letak pada nama Tuhan Yesus Anak Allah yang Maha Kuasa itu. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada dan kamu pun berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan Yesus ini adalah paling mendasar bagi iman percaya kita. Apakah kita masih memiliki iman yang teguh kepada Allah Bapa sebagai Tuhan dan kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kita? Berbahagialah jikalau kita memiliki iman yang tidak pernah berubah sampai Tuhan Yesus datang nanti.
karena kepada setiap orang yang setia sampai mati, takhta kemuliaan itu dianugerahkan olehnya kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang hidup dan berkuasa ini. Berbahagialah telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerima, maka ia akan diberkati olehnya. Tuhan, kuatkanlah iman kami sebelum kami menghadapi berbagai rintangan atau kesulitan di dalam hidup ini. Kami percaya dengan bimbingan Roh Kudus, penolong kami yang setia. Kami juga mau berdoa untuk umat-Mu yang setia membiayai keperluan di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, agar mereka terus dipakai menjadi pancuran berkat di dalam tangan pengasihan-Mu kepada keperluan di dalam pelayanan-Mu dimanapun berada pada saat ini. Izinkan mereka menuai dari apa yang mereka tabur di ladang Tuhan selama ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan dunia yang kami diami pada saat ini, agar Tuhan turut bercampur tangan untuk keamanan negara yang sedang berada di dalam peperangan pada saat ini. Kami percaya tanpa Tuhan turut bercampur tangan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kami percaya dengan pekerjaan Roh Kudus. Kami percaya dengan kuasa-Mu, kami percaya dengan firman-Mu, dapat melakukan semuanya akan menjadi berubah, menjadi baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah mereka sendiri, baik di rumah sakit, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami percaya, oleh kuasa bilur-Mu, mereka disembuhkan. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka juga dilepaskan dari segala ikatan-ikatan kuasa roh-roh yang jahat. Haleluya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu sebagai Tuhan yang maha kuasa yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang memberkati serta memagari seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Tuhan, Engkau yang telah memagari dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, dan mohon semuanya ini. Amin.